Yang benar bahwa arwah orang mati itu tidak bisa gentayangan. Dan arwah orang mati itu tidak bisa merasuki orang hidup. Jadi itu mitos, Pak. Wah, arwah si fulan gentayangan. Arwah si fulan belum tentrem, belum apa istilahnya niku? Masih dia belum tenang. Jadi arwahnya gentayangan ke sana kemari. Ya. Kemarin saya lewat lapangan situ ketemu kok. Kamu siapa? Tidak ada, Pak. Arwah gentayangan itu tidak ada. Dan tidak mungkin dan tidak ada arwah bisa memasuki jasad orang hidup. Kenapa? Karena ngeten, orang hidup niku di dalam tubuhnya sudah ada arwah, sudah ada ruh. Kula jenengan itu bisa hidup karena apa? Ada ruh, ada nyawa. Dan satu tubuh niku hanya bisa ditempati satu nyawa, satu ruh, satu arwah. Maka bohong kalau ada yang mengatakan ada orang hidup kemasukan arwah orang sudah mati. Itu bohong, tidak mungkin. Satu jasad itu hanya bisa ditempati satu arwah. Ini ada arwah orang mati kemudian katanya memasuki arwah orang hidup atau jasad orang hidup, itu tidak benar. Dasarnya itu ya, dasarnya dalam surah Az-Zumar ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Yang artinya, maka Allah Subhanahu wa taala niku yumsik niku menahan orang yang sudah ditetapkan mati. Jadi arwahnya orang mati menika ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsik, maka kalau ditahan Allah berarti nggih tidak gentayangan, nggak mungkin bisa gentayangan. Adapun yang orang tidur kemudian bisa bangun kembali, menika arwahnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasadnya, dan seperti itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Paham nggih? Jadi arwah niku ketika misalkan kita nanti wafat, arwah kula panjenengan itu langsung menempati tempat-tempat yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Itu tiap arwah nanti berbeda-beda tempatnya. Ada yang iliyin, itu arwahnya para syuhada, para nabi, para rasul, itu fi a'lal iliyin. Dinamanya iliyin, tingkatan tertinggi. Nanti ada arwah lain lagi tempatnya ini, tempatnya ini, tempatnya ini. Yang jelas niku arwah orang mati niku sudah menempati tempatnya masing-masing. Jadi tidak mungkin itu gentayangan sebagaimana mitos-mitos kepercayaan sebagian orang. Oke? Makanya ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan apa? Yumsiku anfasal amwati wa yursil anfasa al ahya. Ya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu menahan jiwa-jiwa arwah orang yang sudah wafat. Dan ini ada beberapa nukilan saya sampaikan, saya nukilkan dari beberapa kitab tafsir seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Jadi pertama arwah niku tidak bisa napa gentayangan. Bisa dicek di Al-Aqidah At-Thahawiyah, juga dalam kitabnya Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim rahimallahu taala dan kitab-kitab lain. Kemudian juga masalah dalam hadis Nabi disebutkan itu ada riwayat dalam Sahih Muslim, la adwa wala hamata wala nau'a wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dan tidak ada hama. Hama itu menurut salah satu tafsir arwah gentayangan. Itu tidak ada. Wala nau niku bintang untuk pertanda hujan. Dengan keyakinan bintang itu mempengaruhi hujan. Tidak ada juga. Wala safar ada yang mengatakan bulan sial. Ya. Sehingga ngeten Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana kok ada katanya orang hidup kemasukan arwah orang mati? Itu bagaimana sebenarnya yang terjadi? Niku ngeten. Itu bukan arwah orang yang sudah wafat, tapi itu jin korin. Setiap manusia itu memiliki jin pengiring, jin yang menyertai dia kemanapun dan dalam kondisi apapun. Termasuk kita sekalian itu punya jin korin, punya
Korin itu sahabat jin yang menyertai kita kemanapun dan kapanpun itu kita diikuti oleh jin, namanya jin korin. Nah, ketika seorang meninggal, jinnya ini belum mati, Pak. Jinnya belum mati karena jin bahkan iblis niku umurnya kan panjang-panjang, ada yang 1000 tahun, ada yang 3000 tahun, bahkan iblis niku sampai kekal hari kiamat, Pak. Iblis niku ndak mati sampai hari kiamat. Nggih. Niku jenengan ampun meri, wong iblis iki belah maksiat atau malah kekal sampai kiamat. Sing kula jenengan jengkang-jengking salat malah 60 tahun mungkin gitu. Iblis lho belah maksiat malah abadi sampai kiamat mboten mati. Wis rasa protes niku, nggih. Rasa protes. Jadi itu mungkin jin korin, jine si fulan, jine si fulana yang belum mati, kemudian itu bukan merasuk kepada seseorang. Sudah saya katakan tadi, jasad niku hanya bisa dihuni satu napa? Satu arwah. Nek pun enten arwah hidup, ndak mungkin arwah jin itu bisa masuk ke sini. Terus bagaimana itu kok bisa ngomyang seolah-olah ngomong begini bukan dari dirinya sendiri. Itu jin korin itu mengendalikan si orang itu dari jarak jauh, ya. Jiwanya dikendalikan, pikirannya dikendalikan oleh jin korin tadi. Makanya ngomyang, bisa ngomong ini, bisa ngomong itu. Yang berita jin itu dia ketahui waktu si ini terjadi begini-begini, orang yang sudah mati itu jinnya tahu, karena menyertai kemana-mana. Sehingga dia mengendalikan pikiran seseorang, jiwa seseorang, kemudian apa? Dia membuat dia bicara dari pikiran jin korin tadi. Paham betul ya? Cara pendekatannya ya, kados dengan nyetel TV pakai remote. Paham betul? Ya remote ini jin korin, Pak. Jadi nguripke TV di remote murup. Lah TV niku orang yang hidup, lah jine enten mriki. Kowe tak remote tet ngono kowe ngomyang kali jin korin itu. Jadi kadang ngeten. Jangan heran mungkin kok ada orang dikatakan dirasuki oleh jin. Itu bukan dirasuki, dikendalikan oleh jin atau arwah orang mati kok bisa masuk. Mboten, itu jin korin yang mengendalikan orang hidup, sehingga berita-berita yang diketahui jin korin tadi ditransfer ke orang yang masih hidup tadi, yang dikendalikan tadi, sehingga ngomong begini. Dan itu mungkin saja terjadi. Ya, seperti kasus yang sekarang viral ya, tentang masalah seorang perempuan yang namanya Vina di mana? Cirebon, yang difilmkan. Yang difilmkan itu kejadiannya seperti itu. Jadi bukan arwahnya Vina itu kemudian masuk ke sahabatnya yang namanya Linda atau siapa itu ya, terus kemudian ngomong begini ndak. Itu bukan arwahnya Vina, tapi jin korin mungkin dari Vina. Jinnya Vina yang dulu menyertai Vina baru mengendalikan orang tersebut. Dan sebenarnya film itu pembodohan ya. Jadi itu enggak bagus untuk dilihat. Saya enggak menyarankan, tidak merekomendasikan panjenengan untuk melihat film itu Vina Cirebon itu yang katanya difilmkan dan viral filmnya juga ya. Yes, qadarullah umat Islam di Indonesia malah senang menonton film-film seperti itu sampai sekian juta penonton ini dalam waktu berapa, seminggu atau berapa. Saya juga nggak nonton, Pak, saya nggak tahu. Itu saya karena itu ada hal-hal yang tidak sesuai syariat sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi.